Ya. Oke, selamat malam Bapak. Ya, malam dek. Nah, pemirsa, selamat malam seluruh warga masyarakat Merauke. Malam ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dan berdialog secara langsung dengan Bapak Hengki Diken yang merupakan tokoh masyarakat Papua Selatan dan Bapak Tarsis Rahail yang juga tokoh masyarakat Papua Selatan dan salah satu pelaku sejarah penandatanganan Otsus Jilid 1. Nah, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait saat ini sedang marak-maraknya wacana akan dilakukan Otsus Jilid 2 menjelang habisnya masa berlaku Otsus Jilid 1? Karena sebagian kalangan yang menolak Otsus Jilid 2 ini memberikan opsi berupa referendum. Sedangkan sebagian kalangan lagi justru mendukung otonomi khusus Jilid 2 dengan harapan penyempurnaan dari otonomi khusus Jilid 1 yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kira-kira Bapak sebagai tokoh masyarakat menyikapi kejadian ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Saya sebetulnya Hengki Diken selaku tokoh Marin Papua Selatan menyikapi terhadap perjalanan Otsus selama 19 tahun bahwa menurut saya ya sangat positif bagi kita orang Papua, tapi ada hal-hal yang sudah mungkin tidak dijalankan secara maksimal sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam hal ini kan pemerintah sudah telah memberikan kita dana begitu besar, telah memberikan kita aturan Undang-Undang 21, telah memberikan kita lembaga MRP untuk mengelola kita punya rumah tangga sendiri. Namun saya tidak mengerti kenapa bisa terjadi kegagalan akibat daripada persoalan otonomi khusus ini. Menurut saya sudah sangat bagus pemerintah memberikan, kalau dengan dana yang begitu besar untuk pemerintah yang sampaikan, yang digelontorkan untuk Papua, saya rasa itu menjadi satu kesejahteraan bagi kami orang Papua. Kemudian kalau kita lihat dari penyelenggaraan Otsus itu apakah sudah sampai menyentuh ke masyarakat bawah atau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah bagi orang-orang asli Papua. Itu akibatnya terjadi kesenjangan. Akibat dari kesenjangan ini terjadilah orang mungkin ketidakpuasan terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Lanjut. Sedangkan menurut Bapak sendiri kira-kira apakah otonomi khusus itu harus dilanjutkan ataukah diberhentikan, Pak? Kalau dari hemat saya, demi stabilitas daerah ini, untuk kita mempersiapkan segala sesuatu, apalagi kalau kita ini kan masih prematur untuk urus daerah ini. Ya, pemahaman saya mungkin jauh lebih bagus untuk digelontorkan terus itu otonomi khusus dengan catatan-catatan memperbaiki semua mekanisme penyelenggaraan dana Otsus, penyelenggaraan terhadap orang asli Papua, sifatnya undang-undang yang berlaku untuk orang asli Papua itu benar-benar dijalankan agar tidak terjadi kecemburuan, agar tidak terjadi kesenjangan. Dan saya mau minta juga kepada pemerintah sebagai pengelola dana-dana Otsus, kalau bisa itu diberikan langsung kepada masyarakat asli Papua yang mempunyai hak terhadap otonomi itu. Jadi menurut Bapak memang selama ini otonomi khusus Jilid 1 itu belum maksimal, Bapak, ya? Sehingga perlu dilanjutkan otonomi khusus Jilid 2. Saya kira dari penyelenggaraan selama 19 tahun belum sampai kepada tingkat masyarakat bawah. Sampai. Akibatnya masyarakat bawah mempertanyakan bahwa kemana uang Otsus itu, kemana dana Otsus, untuk siapa dana Otsus. Ya, itu tidak tahu nyantolnya di mana, kami sendiri juga tidak mengerti. Akhirnya terjadi kesenjangan, terjadi kecemburuan bahwa otonomi khusus ini tidak sampai untuk kami. Berarti secara tidak langsung Bapak menganggap selama ini otonomi khusus itu gagal, yaitu dari segi manajemen oleh para pejabat. Ya, saya kira ini harus kita lakukan good government. Penyelenggaraan negara ini benar-benar harus transparan untuk masyarakat lokal dan asli kepada tingkat bawah. Agar itu tidak terjadi kesenjangan, tidak terputus informasi, tidak terputus haknya dia di atas. Oleh karena itu pemerintah wajib, bila mana terjadi Otsus Jilid kedua, harapan saya selaku tokoh masyarakat
diberikan langsung kepada masyarakat langsung penerima manfaat daripada Otsus, agar tidak nyantol di atas, tidak kandas dan tidak menguap kemana-mana. Itu harapan saya. Oke. Sekarang bagaimana Bapak menyikapi pihak-pihak yang kemudian menolak Otsus Ya. Jilid 2 dan menjadikan referendum sebagai opsi? Saya kira opsi-opsi itu sah-sah saja. Tapi kita harus berpikir demi stabilitas, demi keamanan negeri ini, kita dengan otak dingin harus mesti menerima apa yang menjadi amanat. Amanat dalam arti bahwa kalau memang Jilid 2 diterapkan kemudian, berilah dia penghargaan dengan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan orang asli Papua. Oke. Sekarang kita ke Bapak Tarsis ya. Bapak Tarsis terakhir sebagai salah satu pelaku sejarah penandatanganan otonomi khusus Jilid 1. Itu Bapak salah satu dari 9 perwakilan yang ada di Papua. Ya. Nah, saya sebagai pelaku sejarah, euforia Otsus dan Utopia ataukah harapan serta semangat Otsus saat itu Bapak juga turut merasakan apa yang diharapkan oleh penyelenggara Otsus Jilid 1. Nah sekarang apakah Otsus Jilid 1 ini sudah berhasil menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya Otsus Jilid 1 belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga kalau masuk ke Jilid 2 kita harus pelajari kekurangan-kekurangan kita di Jilid 1 untuk kita memperbaiki di Jilid 2. Nah, supaya pengelola di daerah itu harus transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah pusat sudah kucurkan dana. Berarti memang masih harus dilanjut ya Bapak ya? Ya, harus lanjut. Sedangkan menurut Bapak bagaimana dengan opsi referendum? Apakah harus disetujui atau tidak Pak? Bagi saya, saudara-saudara, yang opsi referendum sah-sah saja. Yang penting kita ini punya tanggung jawab menjaga kestabilan daerah ini dan menjaga keamanan bagi kita masyarakat Papua yang di bawah. Tapi jika disuruh pilih antara referendum ataukah Otsus Jilid 2, Bapak lebih memilih yang mana kira-kira? Lebih berdasarkan Bapak dalam sudut pandang tokoh masyarakat? Bagi saya, saya bilang demi bagaimana tuh menyelamatkan kita masyarakat Papua ini, kita harus terima Jilid 2. Jika tidak diakui dan baik, jadi silakan. Oke, menarik ya Pak, untuk menyelamatkan masyarakat Papua sebaiknya menerima atau seharusnya menerima Otsus Jilid 2. Kita seharusnya menerima dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada Jilid 1. Jadi sifatnya membenahi ya. Ya. Oke, sekarang untuk Bapak Hengkin Diken, nah kira-kira Bapak kalau dilakukan Otsus Jilid 2, apa yang Bapak harapkan? Poin-poin penting dari Otsus Jilid 2 yang kira-kira Bapak harapkan yang saat ini sama sekali belum terwujud. Ya, pertama dari pengamatan kami itu ada terjadi ketidaktransparan pemerintah terhadap masyarakat. Contoh kasus umpama ada pemberlakuan undang-undang otonomi khusus yang sifatnya itu menjadi haknya orang Papua, tapi itu pun tidak diberikan kepada orang Papua. Contoh aja kasus kepres yang diberikan pemerintah itu diselewengkan oleh pejabat-pejabat pemegang kekuasaan yang ada di daerah. Contoh dalam dunia infrastruktur, ada otonomi khusus kepres yang diberikan untuk orang Papua malah tidak disampaikan kepada orang Papua. Nah, ini salah satu akumulasi daripada kecemburuan orang Papua. Kemudian masalah hak-hak masyarakat yang dikuasai oleh pemerintah, itu pun harus diberikan kepada pemerintah kepada rakyat yang menjadi haknya dengan harus diberikan kompensasi agar mereka tidak merasa dirugikan oleh pemerintah. Jadi kurang lebih poin-poin itu yang harus dibenahi ya. Siap, itu yang menjadi persoalan mengakibatkan ya terjadi teriakan-teriakan untuk referendum. Oke. Sekarang Bapak saya minta closing statement dari Bapak. Kira-kira apa yang Bapak berdua di sini harapkan untuk para pemuda, khususnya para pemuda Papua dalam menyikapi
habisnya masa berlaku OTSUS dan juga memasuki tahun politik ini, Pak. Tentu kan semua orang merasa situasi akan masuk pada kondisi yang tidak kondusif karena masuk dalam tahun-tahun panas. Kira-kira saya minta closing statement dari Bapak. Saya selaku anak negeri pemilik tanah ini, harapan saya kita dengan otak yang dingin dan bijak mengatur stabilitas negeri ini supaya tidak terjadi chaos, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami sudah hidup bersama, sudah terjadi pembauran antara kita masyarakat Papua terhadap masyarakat Nusantara lainnya, dan kami sekarang mau usir siapa, tinggal siapa yang kita mau terima di negeri ini. Oleh karena itu mari dengan bijak kita membijaki kebersamaan di dalam kontes Zakut Bekai, Zakut Kai. Itu merupakan satu moto kita yang mempersatukan kita dengan saudara-saudara Nusantara lainnya. Untuk Bapak Tarsis. Kalau menurut hemat saya, bahwa saya minta kepada adik-adik kita pemuda-pemuda Marin secara khusus bahwa jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Sebagai kaum intelektual, sebagai kaum muda, mari kita sama duduk satu hati sesuai dengan moto kita, supaya bagaimana kita bisa menyelamatkan kita punya masyarakat Papua dan masyarakat non Papua di tanah Marin khususnya ini. Oke, Bapak. Baik, pada Bapak berdua, kami dari tim kreator mengucapkan terima kasih banyak sudah menyediakan waktu dan kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Salam Zakut Bekai, Zakut Kai, satu hati.